Benua Antartika berdiri sebagai salah satu dari lingkungan paling ekstrim di planet Bumi. Dijuluki benua putih, daratan ini diselimuti oleh lapisan es yang rata-rata mencapai ketebalan hingga 2 km dengan suhu yang tercatat pernah menyentuh rekor minus 89,2 derajat Celcius. Ditambah dengan tiupan angin katabatik yang dapat melaju dengan kecepatan luar biasa dan siklus musim yang dramatis dengan malam hari yang berlangsung selama berbulan-bulan di musim dingin. Lantai Antartika menjadi dunia yang nyaris tak bersahabat bagi kehidupan. Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan mendalam. Bagaimana makhluk hidup, khususnya hewan, dapat bertahan dan bahkan berkembang biak di lingkungan yang sangat tidak ramah ini? Jawabannya tidak terletak pada kekuatan super, melainkan pada jutaan tahun proses evolusi yang menghasilkan solusi-solusi bertahan hidup yang luar biasa. Keberhasilan hewan-hewan Antartika tidak diraih dengan satu adaptasi tunggal, tetapi bertumpu pada serangkaian adaptasi morfologis, fisiologis, dan perilaku yang sangat khusus. Kombinasi strategi inilah yang memungkinkan mereka mengatasi tantangan utama, mulai dari suhu dingin yang mematikan, kelangkaan habitat darat, hingga pencarian makanan di ekosistem yang keras. Pembahasan ini akan menguraikan strategi menakjubkan tersebut, mengungkap rahasia di balik ketangguhan kehidupan di ujung dunia yang membeku ini. Sebelum memahami bagaimana hewan-hewan Antartika bertahan, penting untuk mengenali musuh utama mereka, yaitu lingkungannya sendiri. Benua ini mempersembahkan serangkaian tantangan yang saling berkaitan, yang masing-masing bisa berakibat fatal bagi kehidupan yang tidak bisa beradaptasi. Suhu di Antartika bukan sekedar dingin. Ia bersifat membekukan secara ekstrim, di mana suhu rata-rata di pedalaman benua hampir selalu di bawah titik beku, dan pada puncak musim dingin dapat dengan mudah mencapai minus 60 derajat Celcius. Namun bahaya sebenarnya seringkali datang dari angin katabatik yang terbentuk ketika udara dingin dan padat meluncur turun dari dataran tinggi interior menuju pantai karena gaya gravitasi. Dapat berhembus dengan kecepatan hingga 320 km per jam. Angin kencang ini menciptakan efek wind chill, yaitu pendinginan angin yang sangat dahsyat yang dapat membuat suhu udara yang sudah minus terasa seperti minus 100 derajat Celcius, mempercepat hilangnya panas tubuh secara eksponensial dan meningkatkan risiko radang dingin secara instan. Sekitar 98% permukaan Antartika diselubungi oleh es permanen yang tebal. Fakta ini menjadikan daratan yang bebas es sebagai barang yang langka. Akibatnya hampir semua kehidupan, kecuali beberapa mikroorganisme dan invertebrata kecil, terpusat di lingkungan pesisir dan lautan. Lautan Southern Ocean yang mengelilingi benua ini berperan sebagai taman kanak-kanak
tempat mencari makan, dan koridor penghubung bagi sebagian besar megafauna Antartika. Ketergantungan yang tinggi pada laut ini membuat hewan-hewan sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi di ekosistem perairan. Selain suhu lingkungan yang ekstrim, Antartika juga mengalami siklus siang dan malam yang dramatis. Pada musim panas, matahari bisa bersinar selama 24 jam. Sedangkan pada musim dingin, benua ini diselimuti kegelapan yang nyaris total selama berbulan-bulan. Ritme ekstrim ini secara langsung mengatur ketersediaan makanan, di mana dasar dari seluruh jaring-jaring makanan Antartika yaitu fitoplankton, sangat membutuhkan sinar matahari melakukan fotosintesis. Sehingga ledakan populasi fitoplankton hanya terjadi di musim panas, ketika cahaya matahari melimpah. Ledakan ini kemudian memicu berkembang biaknya krill, udang kecil yang menjadi sumber makanan pokok bagi paus, penguin, anjing laut, dan banyak predator lainnya. Selama musim dingin yang gelap dan tertutup es, produktivitas ini nyaris berhenti, menciptakan kelaparan musiman yang panjang dan memaksa hewan untuk mengandalkan cadangan energi atau bermigrasi. Untuk bertahan dari kondisi yang dapat membekukan darah dan jaringan dalam hitungan menit, hewan-hewan Antartika telah mengembangkan serangkaian adaptasi canggih yang berprinsip pada dua strategi utama: mengurangi kehilangan panas dan menghasilkan atau menyimpan panas sebanyak mungkin. Adaptasi ini terwujud dalam bentuk insulasi, morfologi tubuh, sistem peredaran darah, dan juga metabolisme. Baik penguin maupun mamalia laut memiliki jaket alami yang luar biasa. Setiap helai bulu penguin sangat rapat dan tumpang tindih, membentuk lapisan kedap angin dan air yang hampir sempurna. Di bawah kulit, lapisan bulu halus menjebak udara hangat, menciptakan penyekat termal yang efektif. Pada mamalia khas Antartika seperti paus dan anjing laut, memiliki blubber atau lapisan lemak setebal beberapa inci di bawah kulit yang memiliki fungsi ganda. Fungsi pertama yaitu sebagai isolator yang sangat efektif, di mana lapisan lemak ini menghantarkan panas 25 hingga 30 kali lebih lambat dibandingkan dengan jaringan otot atau kulit, sehingga menjaga panas tubuh tetap terkurung di dalam. Fungsi kedua yaitu sebagai cadangan energi yang vital ketika berpuasa selama berbulan-bulan di musim dingin, atau untuk proses reproduksi yang menuntut banyak energi. Hukum alam tentang panas tubuh juga tercermin dalam bentuk fisik hewan-hewan kutub. Spesies yang hidup di daerah dingin cenderung memiliki massa tubuh yang lebih besar dibandingkan kerabatnya di daerah hangat. Tubuh yang besar dan membulat, seperti pada penguin kaisar, memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih rendah. Ini berarti area untuk kehilangan panas relatif lebih kecil dibandingkan dengan volume tubuh yang menghasilkan dan menyimpan panas. Selain itu, untuk meminimalkan kehilangan panas, hewan-hewan ini berevolusi memiliki anggota tubuh yang lebih pendek, seperti pada bentuk kaki penguin dan juga sirip anjing laut. Bentuk ini secara signifikan
mengurangi luas permukaan yang terpapar udara dan air dingin tanpa mengorbankan fungsi utamanya. Agar semua sistem ini bekerja, hewan Antartika membutuhkan bahan bakar dalam jumlah yang besar. Hewan Antartika memiliki laju metabolisme yang tinggi. Ini berarti mereka membakar kalori dengan sangat cepat hanya untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Kebutuhan energi yang besar ini dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya lemak dan energi, terutama krill dan ikan. Lemak dari mangsanya tidak hanya disimpan sebagai blubber, tetapi juga dibakar secara langsung untuk menghasilkan panas internal melalui proses metabolisme yang intensif. Tanpa asupan makanan yang cukup di musim panas, mereka tidak akan mampu bertahan selama musim dingin yang keras. Di tengah kondisi ekstrem Antartika, setiap kelompok hewan tidak hanya mengandalkan adaptasi umum terhadap dingin, tetapi telah berevolusi dengan strategi yang sangat terspesialisasi untuk menguasai ceruk ekologis mereka masing-masing. Adaptasi yang mencakup perilaku, fisiologi, dan siklus hidup ini memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang paling keras di bumi. Bagi mamalia laut, kelangsungan hidup sangat bergantung pada mobilitas dan fisiologi mereka yang unik. Sebagian hewan seperti anjing laut Weddell mengandalkan penyelaman dalam dan lama untuk mencari lapisan air yang lebih stabil dan hangat di bawah permukaan yang membeku, sekaligus mengakses sumber makanan di kedalaman yang jauh dari kondisi terburuk. Strategi lain yang spektakuler adalah migrasi jarak jauh, seperti yang dilakukan paus bungkuk dan paus biru, yang berenang ribuan kilometer ke perairan tropis yang hangat untuk melahirkan dan mengasuh anak. Dengan cara ini, anak paus yang lapisan lemaknya masih tipis terlindungi dari suhu beku dan persaingan mencari makan di musim dingin Antartika. Sementara itu, mamalia laut yang melahirkan di darat atau es, seperti yang dilakukan oleh anjing laut dan singa laut, mengandalkan susu mereka yang sangat kaya lemak dengan kandungan mencapai 40 hingga 60%. Bandingkan dengan sapi yang memiliki kandungan lemak 3-5% saja. Nutrisi tinggi ini memungkinkan anak-anak mereka bertumbuh dengan cepat dalam periode menyusui yang singkat, sebelum akhirnya harus terjun ke perairan yang membekukan. Penguin kaisar memiliki adaptasi yang unik. Selama musim dingin yang gelap, ribuan penguin berkumpul membentuk formasi yang padat untuk saling menghangatkan tubuh. Dengan posisi yang terus bergulir dari pinggir ke dalam, strategi kolektif ini mampu mengurangi kehilangan panas dan memungkinkan mereka bertahan di tengah terpaan badai salju. Selain itu, untuk mengatasi tantangan mengerami telur di atas es, penguin mengembangkan teknik khusus untuk menaruh telur di atas kaki mereka. Cara ini menjaga telur tetap hangat, seringkali beberapa puluh derajat di atas suhu lingkungan sekitarnya. Di dunia yang sering terlupakan, invertebrata darat seperti tungau atau kutu springtail justru merupakan penghuni permanen benua beku ini. Mereka bertahan dengan cara seolah-olah menghilang dari kondisi ekstrim. Banyak dari mereka memasuki keadaan mati suri yang disebut dengan kriptobiosis.
Nah, dalam keadaan ini, mereka mengeringkan sebagian besar air dalam tubuh dan menurunkan laju metabolisme hingga hampir tak terdeteksi, sehingga mampu bertahan terhadap pembekuan, radiasi, dan kelaparan selama berbulan-bulan, hanya untuk hidup kembali ketika kondisi membaik. Beberapa spesies, seperti jenis kutu sprinkle tertentu, memilih untuk tetap aktif di salju dengan memproduksi protein antifreeze alami atau senyawa seperti gliserol dalam cairan tubuhnya. Senyawa ini tidak mencegah pembekuan sepenuhnya, tetapi bertugas mengontrol pembekuan kristal es agar tetap berukuran sangat kecil dan tidak merusak sel-sel tubuh yang vital. Sementara itu, hewan-hewan yang hidup permanen di dalam perairan Antartika, seperti ikan, krill, dan ubur-ubur menghadapi ancaman pembekuan dari dalam tubuh mereka. Untuk mengatasinya, ikan Antartika mengembangkan adaptasi fisiologis yang menakjubkan dari protein antifreeze. Protein khusus dalam darah mereka ini mengikat kristal es mikroskopis yang mulai terbentuk, mencegahnya tumbuh besar dan merusak jaringan, sehingga memungkinkan cairan tubuh mereka tetap cair pada suhu di bawah titik beku air laut. Bagi banyak organisme seperti krill, strategi bertahan hidup justru terletak di balik musuh mereka sendiri, yaitu lapisan es. Mereka bisa menghabiskan musim dingin di balik lapisan es laut yang berfungsi sebagai pelindung dari badai permukaan, sekaligus menjadi tempat berlindung dan sumber makanan dari ganggang yang menempel di es. Perairan dalam di bawah es ini juga menawarkan suhu yang jauh lebih stabil sepanjang tahun dibandingkan dengan permukaan yang fluktuatif, menciptakan lingkungan yang lebih bisa diprediksi untuk bertahan hidup. Di balik ketangguhan individu setiap hewan Antartika, terdapat sebuah fondasi ekosistem yang rapuh, namun dirancang dengan efisien yang luar biasa. Ekosistem ini didukung oleh sebuah rantai makanan yang relatif sederhana dan pendek, yang merupakan adaptif kolektif untuk memastikan bahwa energi yang terbatas dan bersifat musiman dapat ditransfer dengan efektif hingga sampai ke predator-predator puncak yang paling besar sekalipun. Dasar dari seluruh piramida kehidupan Antartika bermula dari fitoplankton, organisme mikroskopis yang melakukan fotosintesis. Keunikan ekosistem ini terletak pada lokasi tumbuhnya fitoplankton tersebut. Seringkali, produktivitas tertinggi justru terjadi bukan di perairan terbuka, melainkan di bagian bawah lapisan es laut. Es ini berfungsi sebagai platform yang stabil, tempat ganggang es, dan fitoplankton dapat tumbuh subur terlindungi dari badai permukaan yang ganas. Dari dasar rantai makanan inilah, kemudian muncul satu pemain kunci yang mutlak keberadaannya, krill Antartika. Udang kecil yang tampak sederhana ini adalah penghubung sentral antara produsen primer dan hampir semua konsumen tingkat atas. Krill yang berjumlah miliaran itu menjadi paket energi yang padat nutrisi, menjadikannya sumber makanan ideal. Ketergantungan ekosistem yang hampir universal pada krill menobatkannya sebagai spesies kunci, di mana gangguan pada populasinya akan berimbas secara dramatis ke seluruh jaring-jaring makanan.
Kesederhanaan rantai makanan Antartika menjadi sangat jelas ketika kita melihat bagaimana beragam predator puncak justru bergantung pada sumber makanan yang sama. Paus balin, seperti paus biru dan paus bungkuk, menyaring krill dalam jumlah raksasa langsung dari air. Sementara itu, penguin, anjing laut, cumi-cumi raksasa, dan burung laut seperti petrel dan skua, semuanya juga tergantung pada krill, atau pada ikan-ikan kecil yang pada dasarnya juga pemakan krill. Pola ini menciptakan sebuah ekosistem dengan kompetisi untuk sumber daya yang sangat tinggi, namun sekaligus memperlihatkan efisiensi dari sebuah sistem yang terpusat dan tidak rumit. Efisiensi ini menjadi kunci keberlangsungan hidup di sebuah lingkungan dengan musim tumbuh yang singkat. Dalam ekologi, umumnya hanya sekitar 10% energi yang berhasil ditransfer dari satu tingkat trofi ke tingkat trofi berikutnya. Rantai makanan pendek di Antartika yang dapat disederhanakan menjadi fitoplankton, krill, paus atau penguin adalah solusi sempurna untuk masalah ini. Dengan hanya 1 atau 2 tingkat konsumen antara produsen dan predator puncak, energi dari matahari yang ditangkap fitoplankton dapat dengan cepat dan efisien sampai ke hewan-hewan besar, seperti paus misalnya, yang dapat mengkonsumsi krill yang baru saja memakan fitoplankton, sehingga energi yang hilang dalam proses transfer menjadi sangat minimal. Strategi alam yang cerdas inilah yang memaksimalkan pemanfaatan ledakan produktivitas musim panas yang singkat untuk mendukung kehidupan yang begitu spektakuler dan beragam sepanjang tahun di benua yang paling keras ini.